Shalom Bapak Ibu. Senang bisa melayani di tengah-tengah jemaat ini. Pernah berapa tahun lalu sebelum Covid, mungkin 2016, 2015 kah begitu. Saya pernah juga melayani di sini. Dan saat ini dengan perkenanan Tuhan kita bisa bertemu dan kita bisa belajar bersama dalam tema kita pada hari ini, Sang Raja, Sang Gembala. Semoga kita bisa mendapatkan makna yang indah di balik setiap bacaan yang kita dalami bersama. Bapak Ibu, kalau kita saat ini merayakan Minggu Kristus Raja, ini sangat menarik. Hari ini juga adalah 100 tahun atau 1 abad perayaan ini dirayakan. Pada waktu itu mulai digagas, disusun dalam liturgi gereja, kemudian disahkan dalam persidangan gereja pada waktu dulu. Memang ini dilakukan oleh saudara-saudara kita Katolik begitu ya, oleh Paus Pius pada waktu itu 1925. Pada waktu dulu itu di bulan Oktober Bapak Ibu, di akhir bulan Oktober. Lalu 1962 oleh Paus Paulus gitu ya, 1662 ditempatkan di akhir November seperti itu. Nah, terlepas dari apakah kita ikut-ikutan Katolik atau tidak itu perkara lain gitu ya, tetapi kita sebagai gereja kita ingin memaknai bahwa GKI punya makna tersendiri ketika Kristus Raja ini ditempatkan dalam bagian dari liturgi gereja kita. Di sini kita ingin belajar memaknai Bapak Ibu. Setidaknya ada 2 hal ketika kita diajak untuk mendalami dan merayakan Kristus Raja. Yang pertama, ketika kita merayakan Kristus Raja sebagai penutup minggu-minggu biasa yang kita jalani selama 1 tahun liturgi gereja kita, kita diajak untuk melihat bukannya sekedar ini runtutan liturgi minggu, tetapi kita diajak untuk melihat Kristus sebagai Raja. Kehadirannya sudahkah kita rasakan ketika Ia menuntun siarah hidup kita selama 1 tahun ini? Kita mengalami ada banyak pengalaman dalam siarah kita. Kita diizinkan mengalami kegagalan, namun kita juga dibantu untuk bisa mengalami kesuksesan. Kita diizinkan mengalami berbagai-bagai pencobaan berat, tapi kita ditolong untuk kembali merasakan kelegaan dan sukacita. Kita diizinkan untuk mengalami kedukaan, namun kita merasakan bagaimana Tuhan Sang Raja memberikan kepada kita kekuatan. Di sini kita melihat bagaimana Kristus hadir dengan berbagai cara. Dan kita diajak untuk memaknai selama satu tahun ini. Dan yang kedua, ketika kita merayakan menutup liturgi minggu kita dengan Kristus Raja, kita juga diingatkan untuk ke depan. Perubahan-perubahan apa yang harusnya terjadi dalam hidup kita. Sehingga hari-hari yang kita jalani dalam ritus ibadah minggu kita akan penuh makna. Tidak berlalu begitu saja Bapak Ibu. Saat ini kita ingin belajar bagaimana ketika Yesus diperkenalkan kepada kita sebagai Raja. Tentunya ketika berbicara tentang Raja, ini bicara tentang adanya kerajaan. Dan kalau bicara tentang kerajaan, ini berkaitan dengan adanya kuasa. Di sisi lain, kita diajak untuk melihat bila itu ada kuasa, kita perlu peka. Kekuasaan tidak melulu dipegang oleh pemimpin negara atau raja. Bisa jadi kita adalah orang-orang yang juga punya kekuasaan tersendiri. Setidaknya dalam lingkup kecil keluarga kita. Kita diajak untuk memaknai ketika Tuhan menganugerahkan, mempercayakan segala sesuatu kepada kita dengan kekuasaan. Ketika Tuhan menganugerahkan kepada kita suatu talenta khusus
kekuatan, maka bagaimana kita menyajikannya dalam hidup kita sehingga kita bisa searah, sejalan, dan sejiwa dengan pemerintahan Kristus sebagai Raja. Saat ini Bapak Ibu kita akan melihat bagaimana Yesus sebagai Raja diperkenalkan di dalam kitab Yeremia. Yeremia diberitakan di tengah-tengah kehancuran umat Yahudi pada waktu itu. Dan persoalannya adalah di tengah-tengah kehancuran, justru para pemimpin, para pembesar pada waktu itu bukannya menjadi gembala yang baik kepada umat yang terserak, namun mereka menggunakan kesempatan itu untuk mengambil keuntungan pribadi. Sehingga umat Yahudi pada waktu itu, umat Allah pada waktu itu, di dalam keterserakan, tercerai-beraiannya, mereka tidak mendapatkan dukungan. Di tengah-tengah penderitaan mereka semakin menderita dengan adanya orang-orang yang menggunakan kekuasaannya demi kepentingan mereka. Disinilah Allah digambarkan bahwa Dia sebagai seorang raja bukan sekedar mengutus orang untuk memperbaiki segala sesuatunya, tetapi Dia sendiri yang turun. Ini menjadi berita penghiburan tersendiri bagi umat Israel pada waktu itu. Kehadiran Sang Mesias di tengah-tengah mereka. Digambarkan Ia akan mengumpulkan yang tercerai-berai. Ia akan membalas segala kejahatan atas umatnya. Dan Dia akan memilih gembala-gembala yang baru, yang siap untuk menggembalakan umat pilihannya. Kita melihat bagaimana campur tangan Allah yang terus bergerak dalam hidup kita, di tengah-tengah pergulatan hidup kita. Dan bagaimana untuk kita saat ini Bapak Ibu, ketika kita menerima pemberitaan tentang Allah sebagai Raja, Allah yang tidak duduk dalam tahta kebesarannya, namun Allah yang mengenakan jubah, bukan jubah raja, tetapi jubah seorang gembala. Dia mendapati tiap dombanya bukan per kelompok, tetapi per pribadi. Dia mengerti setiap kebutuhan setiap domba-dombanya, sehingga dia tahu apa yang terbaik yang diberikan untuk domba-dombanya. Bagi kita saat ini, kita bisa merefleksikan untuk diri kita. Bila kita punya suatu kekuatan, kita pun perlu berupaya untuk peduli, sama seperti Sang Raja kita, Tuhan Yesus Kristus, peduli. Kita diminta untuk lebih berani mencari sesama kita yang hilang dan terserak, berani mengajak mereka untuk kembali dalam komunitas persekutuan, sehingga di dalam kesusahan mereka memiliki teman, di dalam kelemahan mereka ditopang oleh kekuatan kita. Kita mulai dari mengajak mungkin yang lebih mudah dari anggota keluarga kita sendiri. Bapak Ibu, saya tidak tahu di Samanhudi, di Gunung Sahari, di Metro Bapak Ibu pasca pandemi, kalau dulu sebelum pandemi kan ya Bapak Ibu, ini di sono no, kalau di sini kayaknya nggak protes ya, di sono protes. Kenapa harus dengan cara online? Bukankah lebih bermakna kalau ibadah itu dengan langsung menatap pendetanya, bertemu pendetanya, disalami oleh pendetanya? Seperti itu Bapak Ibu dulu. Tetapi lalu ketika menjalani proses, melewati masa-masa online, ada banyak jemaat nih Bapak Ibu yang sudah mulai mager dengan ibadah online. Kenapa mager dengan ibadah online? Karena gak perlu susah-susah pergi ke gereja Bapak Ibu. Pakaian, yang penting atasnya rapi, bawahnya kan gak kelihatan. Bawahnya sarung kayak apa kayak, yang penting kan hatinya loh Pak. Ya betul. Tetapi Bapak Ibu sadarkah, dengan demikian sebenarnya ada banyak saudara-saudara kita yang hilang.
Mereka tidak lagi merasakan, oke, mereka beribadah. Tapi kembali, bahwa betul bahwa ketika kita bertemu langsung, ini membuat suasana menjadi lain. Bertemu langsung, di sana juga terjadi percakapan mungkin singkat. Namun kita bisa mengerti situasi yang sedang dialami oleh saudara kita di sebelah kiri kita. Saat ini kita diajak untuk kembali mengingat indahnya persekutuan dengan Tuhan yang bukan sebatas online. Kita diajak untuk terlibat bersama Tuhan, menarik mereka yang terserak kembali berkumpul di rumahnya. Mereka yang tidak pernah bergereja atau mungkin ia jemaat kapal selam. Tahu ya Bapak Ibu jemaat kapal selam ya, yang setiap nanti Natalan muncul begitu ya, lihat situasinya, nanti sudah selesai Natalan nyelam lagi gitu ya. Nanti muncul kalau ada baptisan entah cucunya, entah siapa nyelam lagi. Jemaat kapal selam. Kita perlu Bapak Ibu menjenguk mereka. Kalaupun mereka mungkin punya pengalaman ketika dia bergereja dan membuat ia lebih nyaman kalau di rumah. Karena kalau di gereja nanti ketemu si A, si B, ia tidak nyaman. Kita bisa merengkuh mereka, ngobrol bersamanya. Dan obrolan Bapak Ibu itu memulihkan. Ngobrol itu bisa memulihkan. Tidak perlu kita mungkin menjadi seorang penginjil yang hebat untuk menginjili. Tapi ketika kita bisa hadir, menemani, bercerita, menjadi teman untuk berbagi, kita bisa hadir sebagai orang-orang atau sebagai sang pemulih. Dan kita pun bisa dipulihkan dari obrolan-obrolan itu. Kolose pasal 1 ayat 11-20. Yang menarik di sana diceritakan tentang siapa Yesus yang diperkenalkan sebagai Raja. Di sana pada ayat 15-16, Dia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama daripada segala yang diciptakan. Karena di dalam Dia telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan melalui Dia dan untuk Dia. Kristus diperkenalkan sebagai Raja segala raja. Namun Bapak Ibu, di sini persoalannya adalah apakah kita dalam kehidupan beriman sudah menempatkan Kristus sebagai yang meraja atas hidup kita? Ini dulu yang pertama. Ataukah ada hal lain yang lebih menarik dari Kristus sehingga kita menghamba padanya? Yang kedua, sudahkah kita menempatkan Ia sebagai Raja dalam segala harapan kita, dalam segala pergulatan spiritual kita? Seringkali bukankah doa merupakan suatu permohonan di mana doa yang dijawab adalah doa di mana kita meminta sesuatu kepada Tuhan dan Dia memberikan sesuai yang kita minta dalam doa kita. Bila itu yang terjadi Bapak Ibu, apakah Ia sebagai Raja? Atau jangan-jangan kita hanya menempatkan Ia dalam kursi Raja, namun Ia bukan kita pandang sebagai Raja yang sesungguhnya. Di dalam Kolose diberitahukan kepada kita bahwa kekuasaannya, bahwa apa yang mampu dilakukannya dalam segala sesuatu, bahkan bumi, langit diciptakan olehnya. Ia hadir dalam diri kita dalam sunyi. Ia menyelesaikan, Ia menuntun, Ia menguatkan kita dalam keheningan. Ini seperti gambaran Elia ketika ia bergumul di Gunung Horeb. Ketika ia pada waktu itu sedang burn out, ingin mati rasanya
Karena segala sesuatu yang udah aku kerjakan untukmu Tuhan, seakan-akan gak berguna. Dan ketika Allah hadir untuk menyatakan pertolongannya kepada Elia, ia hadir bukan dalam gemuruh, bukan dalam angin besar, tapi dalam angin sepoi-sepoi. Dialah Raja. Dialah yang tahu terlebih dalam apa yang kita butuhkan di luar harapan-harapan yang kita mohon kepadanya. Kita belajar dari Rasul Paulus bagaimana kita mau taat, dipimpin dan menerima kehendak Bapa. Dan sebagai bagian dari relasi bagaimana kita untuk mengenal Dia lebih dalam hidup kita. Kita belajar mengenal kehendaknya lewat pergumulan yang kita alami. Kita belajar merayakan kebaikannya bahkan lewat duka cita yang kita rasakan. Di dalam Lukas sangat menarik Bapak Ibu. Ketika kita diajak untuk merenungkan Kristus sebagai Raja, mungkin ini sesuatu yang agak sulit dipahami. Bagaimana kisah tentang Raja ini berbeda dari bacaan-bacaan Alkitab kita yang kita baca. Kalau dalam Yeremia jelas-jelas diceritakan di sana, meskipun tersamar namun ada pesan yang kuat. Di dalam Kolose begitu kuat. Dia yang menciptakan yang di atas dan yang di bawah, yang di singgasana penguasa kerajaan. Tetapi ketika kita masuk dalam Injil Lukas, kita mendapati kisah Yesus disalibkan. Bagaimana kita melihat seorang raja yang berkuasa disalibkan? Di sini kita belajar Bapak Ibu, belajar tentang bagaimana Kristus Sang Raja dan Gembala. Dia tidak berdiri teguh memperjuangkan kuasanya. Dia turun, dia melepaskan jubah kebesarannya. Dan dalam gambaran dalam Injil Lukas dipaksa untuk membuka jubahnya dan dijadikan sebagai undian. Namun kita melihat di sini ada hal berapa yang menarik Bapak Ibu. Dia dibawa ke suatu tempat dataran yang tinggi, disebut dalam Injil yang lain Bukit Tengkorak. Dibawa disalibkan bersama dua penjahat. Kemudian bertemu dengan prajurit-prajurit yang dalam bahasa pemuda sekarang gabut. Ketika sedang menyalib Yesus, sudah disalib, apalagi yang dilakukan? Memberikan anggur asam, belum puas, masih gabut, masih jenuh. Apa yang mereka buat? Yuk kita bikin permainan untuk menghibur kita sambil menunggu dia mati disalib. Yuk kita buat undi. Yesus membiarkan jubahnya, pakaiannya yang sudah compang-camping dan bahkan bukan lagi pantas untuk disebut pakaian. Dan apa yang Yesus lakukan? Sorot matanya menatap para prajurit. Sorot mata yang bukan sorot mata dendam, marah, sedih, tapi sorot mata yang penuh dengan belas kasihan. Sehingga apa yang keluar dari mulutnya? Tuhan, ampunilah apa yang mereka lakukan, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bapak Ibu, kita mungkin sama seperti para prajurit itu. Kita mencabik pakaian kebesaran Yesus dengan perilaku kita yang tidak berkenan. Mungkin kita bisa asik dengan kebiasaan lama kita, judi online ataupun hal yang lain, kemabukan, kesenangan, amarah, dendam, sehingga lahir berbagai-bagai kejahatan dalam diri kita. Dan pada saat itu kita sedang mencucukkan anggur asam ke mulut Yesus. Dan pada saat itu kita sedang merenggut
pakaian Yesus yang tersalib itu. Tetapi dalam berita ini, Sang Raja dan Gembala, dia tidak marah ketika dombanya menanduk dia. Justru dia berdoa bagi kita dan memohon kepada Bapa untuk mengampuni kita. Kita belajar dari sini bagaimana cinta kasih Yesus seharusnya mendorong kita juga untuk mau melepaskan segala sesuatu yang masih meraja dalam diri kita, yang membuat kita jauh dari Tuhan, yang membuat kita mungkin terpisah dari orang-orang terdekat kita, yang membuat kita terpisah dari persekutuan dengan teman dan saudara kita dalam persekutuan gereja kita. Kita diajak untuk mengenakan pakaian jubah kasih. Kita diajak untuk mengenakan cara pandang kita dengan cara pandang penuh kasih. Sehingga ketika kita berjumpa dengan orang-orang yang mungkin bagi kita, Bapak Ibu, mengesalkan, kita bukan sekedar melihat seorang dengan perilakunya yang maladaptif, tetapi kita bisa melihat seseorang yang perlu mendapatkan belas kasihan. Yang berikut adalah kita belajar dari seorang yang berkata di sebelah kiri Yesus, "Engkau kan Mesias, coba lakukan sesuatu untuk menyelamatkan dirimu dan selamatkan kami." Tetapi kita ingin belajar dari seorang penjahat yang di sebelah kanan Yesus. Meskipun ketika ia disalib pada waktu itu, mereka belum bertobat. Tetapi ketika percakapan di salib itu, kita melihat bagaimana percakapan itu menjadi sangat indah, penuh dengan kasih agung dan mulia. "Tuhan, ingatlah akan aku ketika Engkau ada di Firdaus." Bapak Ibu, andaikan itu kita yang berkata, "Tuhan, ingatlah akan aku ketika Engkau di Firdaus." Lalu Tuhan Yesus menjawab, "Aku akan membebaskan engkau. Aku akan menurunkan engkau dari salib, melepaskan engkau dari segala penderitaan yang sedang engkau alami, dan mengundangmu untuk hidup bebas sebagai muridku. Dan sekarang pergilah, ingatlah apa yang sudah aku lakukan untukmu." Andaikan itu kita yang menerima perkataan itu, "Tuhan, ingatlah akan aku." Namun ketika Tuhan membebaskan kita dengan perkataan, "Ingatlah apa yang telah aku lakukan untukmu." Apa yang akan kita lakukan? Bagaimana kita akan hidup? Apa yang akan mengubah hidup kita? Apa yang akan kita ubah di sana? Apakah kita tetap sama? Atau hari esok kita akan menjadi pribadi yang berbeda, meskipun kita telah melakukan satu upaya perubahan dari kebiasaan lama kita yang bersifat negatif. Saat ini Bapak Ibu, marilah kita merenungkan pada hari Kristus Raja. Kita diajak untuk bersyukur kepada Kristus Sang Raja kita. Raja yang Maha Kuasa tetapi memilih untuk memerintah dengan kasih. Ia melakukan semuanya itu, bahkan mati disalibkan demi menyelamatkan kita dan dunia kehidupan kita sehari-hari. Dia mati agar kita hidup, dan hidup yang kita hidupi, ingatlah, bukan untuk diri kita sendiri, melainkan untuk Dia yang telah mati bagi kita. Dia yang sebagai Raja melepaskan segala kebesarannya dan kekuasaannya hanya untuk menyatakan kasih-Nya yang besar. Dan ingatlah bahwa Tuhan tidak hanya berhenti dengan menebus dan membebaskan kita dari dosa, tetapi
Dia juga hadir sebagai gembala yang baik, yang memberi kita banyak kesempatan untuk menikmati hari-hari indah kita. Dan di tengah itu Ia hadir memberikan tuntunan, terang, dan kekuatan kepada kita. Dan tak kala kita lemah, Dia sebagai gembala yang baik akan menggendong kita dan menghantar kita pada akhir tujuan kita. Biarlah kiranya Kristus dimuliakan dalam hidup kita hari lepas hari. Dan biarlah ketika kita terus berupaya untuk melakukan perubahan, biarlah genap apa yang dikatakan Rasul Paulus, bahwa hidup yang akan kita jalani adalah hidup sebagai persembahan yang kudus, yang mulia, dan berkenan kepada Allah. Tuhan memberkati, Tuhan menolong. Amin. Mari kita ambil waktu untuk hening sejenak.